Shalom sahabat Skriptura. Pada renungan Skriptura kali ini kita akan merenungkan bacaan dari 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan bahwa pelayanan yang sejati tidak dibuktikan oleh surat rekomendasi atau pengakuan manusia. Sebaliknya, kehidupan umat yang percaya telah diubahkan oleh Tuhan menjadi bukti nyata dari karyanya. Untuk memahami bagian ini lebih dalam, mari kita memperhatikan melalui 3 kata kunci dari bahasa Yunani. Kata kunci yang pertama, epistol, artinya surat. Dalam ayat 2, Paulus berkata, "Kamulah surat kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dibaca oleh semua orang." Kata epistol berarti surat atau pesan tertulis yang dikirimkan untuk seseorang. Paulus menggunakan istilah ini untuk secara metaforis menggambarkan kehidupan orang percaya. Kehidupan mereka menjadi surat yang dapat dibaca oleh banyak orang. Artinya, keberadaan mereka menjadi kesaksian nyata tentang karya Tuhan. Kata kunci yang kedua, kardia, artinya hati. Dalam ayat 3, Paulus menjelaskan bahwa surat Tuhan itu ditulis bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh hati manusia. Kata kardia menunjuk pada pusat kehidupan manusia, yaitu tempat kehendak, pikiran, perasaan, dan motivasi berada. Paulus ingin menunjukkan bahwa karya Tuhan tidak berhenti pada perubahan lahiriah. Tuhan bekerja sampai ke bagian terdalam dari manusia. Perubahan yang sejati dimulai dari hati yang telah disentuh oleh Tuhan. Kata kunci ketiga, pneuma, artinya roh. Dalam ayat 3 dan ayat 6, Paulus menekankan peranan roh Tuhan. Kata pneuma berarti roh. Dalam konteks ini, Paulus berbicara tentang roh Tuhan yang bekerja dan memberikan kehidupan. Karena itu, ia tidak berkata bahwa roh mematikan, tetapi roh yang menghidupkan. Kehidupan rohani tidak hanya berasal dari tulisan saja, namun kehidupan itu lahir dari karya roh Tuhan yang mengubah manusia dari dalam. Refleksi yang dapat kita ambil jika kita memperhatikan 3 kata kunci utama ini, terdapat alur yang jelas. Pertama, orang yang percaya diartikan sebagai surat yang artinya hidup mereka membawa pesan yang dapat dibaca oleh orang lain. Kedua, surat itu ditulis dalam hati. Karya Tuhan tidak dimulai dari penampilan luar saja, tapi dari hati, dari pembaruan batin. Ketiga, penulis surat ini adalah roh yang menghidupkan. Perubahan sejatinya terjadi karena karya dari roh Tuhan, bukan semata-mata hanya dari usaha manusia. Melalui bagian ini, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan orang percaya adalah media yang dipakai Tuhan untuk menyatakan karyanya. Orang lain bisa saja belum pernah membaca seluruh kitab suci, namun mereka membaca kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Karena itu, pertanyaannya bukan hanya apa yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus, melainkan apa yang sedang terbaca melalui hidup kita. Apakah orang lain dapat melihat jejak karya Tuhan dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menjalani kehidupan sehari-hari? Paulus menunjukkan bahwa ketika roh Tuhan bekerja dalam hati, kehidupan seseorang akan menjadi surat Kristus yang hidup dan dapat dibaca oleh semua orang. Kiranya hidup kita terus dibentuk oleh roh Tuhan sehingga semakin jelas memancarkan karya Tuhan Yesus kepada dunia di sekitar kita. Sampai jumpa di video seri Renungan Skriptura selanjutnya.